Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi bab 3, menjalin hubungan dengan penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab 3 ini, peserta didik diharapkan kompeten dalam 1. Menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. 2. Membuat karya berupa quote dan mempublikasikan di media sosial. 3. Menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. 4. Terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana fenomena yang terjadi di lingkungan Anda saat ini terkait berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad? Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Sesungguhnya gaya hidup seperti itu salah karena termasuk kategori menghamburkan harta, pemborosan, dan berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas dan boros dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kufura. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi. Kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Ketiga, dapat memicu frustasi apabila harta habis. Keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Ketiga, bergaya hidup sederhana. Dan keempat, selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana, bersikap rendah hati. Menghindari sifat ria dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Ria dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat ria dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa ria termasuk syirik khafi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Nah, dalam ayat ini berkaitan dengan ria dan sum'ah, merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Selanjutnya, Ria. Ria terbagi menjadi dua, ria khalis dan ria syirik.
Riya khalis adalah melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Sedangkan riya syirik adalah melakukan sesuatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ciri-ciri riya dan sum'ah. Pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Ketiga, malas melakukan amal soleh apabila tidak dilihat orang lain. Dampak negatif riya dan sum'ah. Pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Cara menghindari sifat riya dan sum'ah. Pertama, niat. Kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, memperbanyak rasa syukur. Kelima, memperbanyak ingat kematian. Dan keenam, membiasakan hidup sederhana. Menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak pernah mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya, dan tidak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Dampak negatif sifat takabur. Pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Tiga, mata hatinya dikunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimaksudkan ke dalam neraka. Cara menghindari sifat takabur. Pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan. Kedua, hidup hanya sementara. 3. Berusaha menghargai orang lain. 4. Bersifat rendah hati. Kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang karena adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta ataupun jabatan. Dalam surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Selanjutnya, dampak negatif hasad. Pertama, menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hati menjadi susah. Ketiga, menghalangi keinginan berdoa. Keempat, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, merendahkan martabat orang lain. Cara menghindari sifat hasad. Pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memperbanyak rasa syukur. Ketiga, menjaga sifat rendah hati. Keempat, senang membantu orang lain. Kelima, mempererat tali silaturahmi. Keenam, mendahulukan kepentingan umum.
Sampai jumpa di materi bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.